Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fatatur Rohmah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. NPM saya 0820015221. Saya berasal dari kelas pagi 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi apresiasi membaca puisi dan strategi apresiasi prosa fiksi. Yang pertama yaitu strategi peningkatan keterampilan membaca puisi dengan teknik pelatihan dasar di dalam alam terbuka siswa kelas 10 di sekolah menengah atas. Sebelum strategi ini saya sampaikan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu puisi dan apa itu membaca puisi. Puisi adalah ungkapan yang menghitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Nah, sedangkan membaca puisi adalah upaya membaca puisi dengan penuh penghayatan dengan tujuan menyampaikan pesan dan perasaan penyair yang terdapat dalam puisinya. Membaca puisi hakikatnya sama dengan deklamasi, namun berbeda secara teknisnya. Nah, dalam latihan baca puisi mempunyai banyak teknik dan mempunyai banyak metode agar membaca puisi ini bisa dengan tujuan menyampaikan pesan dan perasaan penyair ke pendengarnya. Beberapa pembaca puisi melakukan salah satu teknik latihan, salah satunya yaitu dengan teknik pelatihan dasar di alam terbuka. Pelatihan dasar di alam terbuka ini tujuannya agar siswa lebih tenang, lebih fresh daripada latihan di dalam ruangan atau di dalam kelas. Nah, pelatihan dasar di alam terbuka bisa dilakukan dengan di pantai atau di pegunungan-pegunungan. Langkah-langkah untuk melakukan strategi ini yaitu yang pertama, guru harus menyiapkan tempat alam terbuka seperti pantai atau seperti pegunungan. Yang kedua, guru menyuruh siswanya untuk menyiapkan puisi yang berbeda-beda setiap siswanya. Yang ketiga yaitu melakukan pemanasan atau latihan-latihan olah tubuh untuk pembentukan suara dan agar pembaca puisi bisa menghayati. Latihan seperti latihan pernafasan, latihan vokal, latihan meditasi, latihan olah tubuh, relaksasi, latihan ekspresi, latihan kepercayaan diri dengan uji mentalitas, dan special treatment jadi juri. Yang keempat yaitu melakukan latihan cara membaca puisi seperti menyusun baris pembacaan, menentukan jeda, memasukkan suasana dalam puisi, membacakan dengan bunyi dan suara yang tepat, dan menghidupkan pembacaan puisi. Yang terakhir yaitu setelah melakukan pelatihan, guru harus menyuruh siswanya untuk latihan di rumah dan nantinya ada penilaian pembaca puisi agar siswa bisa tahu kemampuannya ada di mana. Nah, setelah langkah-langkah strategi yang harus dibuat yaitu yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Guru harus mempunyai kemampuan tentang latihan pemanasan dan olah tubuh pembacaan puisi agar tidak kaku. Dan guru harus mempunyai kemampuan baca puisi agar bagus dan penyampaian puisi bisa menyentuh para pendengarnya. Dan kemampuan guru harus lebih bisa dibandingkan siswanya karena guru merupakan komponen utama untuk proses belajar mengajar untuk siswanya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh siswanya? Siswa harus bisa memahami setiap guru yang diajarkan dan siswa harus melakukan latihan di rumah bukan hanya saat latihan bersama gurunya. Siswa juga harus bisa aktif bertanya dan mencoba pada saat guru melakukan latihan agar bisa berproses dengan bagus dan maksimal sesuai ekspektasi. Yang kedua yaitu apresiasi prosa fiksi dengan metode bermain peran di sekolah dasar. Sebelum saya menjelaskan strateginya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu prosa. Prosa menurut Zainuddin 1991
yaitu pengungkapan peristiwa secara jelas dengan mengungkapkan seluruh pikiran dan seluruh perasaan serta tidak terkait syarat-syarat tertentu dalam sebuah karya sastra. Nah, dalam pembelajaran apresiasi prosa mempunyai banyak metode untuk para siswanya. Salah satunya dengan metode bermain peran. Kita sebagai guru harus bisa membuat anak tidak bosan saat kita menjelaskan atau menerangkan materinya. Salah satunya dengan metode bermain peran. Dengan metode bermain peran, anak lebih aktif dan anak lebih langsung memahami apa itu prosa fiksi karena anak langsung terjun dan langsung praktek tentang prosa fiksi. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, guru harus menyiapkan sebuah cerita fiksi. Karena kita strategi pembelajaran di sekolah dasar, jadi harus guru yang menyiapkan sebuah ceritanya. Yang kedua, guru harus mengajak diskusi anak untuk memilih setiap perannya dan siapa saja yang akan mendapatkan peran. Semua siswa harus mendapatkan peran, walaupun itu hanya peran tambahan atau peran penghibur. Yang ketiga yaitu guru mencontohkan setiap peran yang harus siswa dapatkan. Jadi guru harus sedikit mencontohkan peran-peran yang siswa dapatkan, seperti misalkan siswa itu mendapatkan peran antagonis atau protagonis. Yang terakhir yaitu siswa harus mencoba melakukan perannya dengan praktek secara langsung. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan seorang guru? Sebagai guru, kita harus lebih bisa memperagakan tokoh daripada siswanya. Dan guru harus bisa mencontohkan setiap peran dengan benar sesuai sifat peran. Karena guru merupakan contoh siswa untuk ditiru dan guru harus lebih aktif menanyakan apakah siswanya sudah mengerti dan bisa melakukan perannya. Nah, apa saja yang harus siswa lakukan? Yang harus siswa lakukan yaitu memperhatikan setiap guru mencontohkan setiap perannya. Siswa harus memperhatikan setiap contoh peran, tidak hanya memperhatikan peran yang siswa dapatkan, dan siswa harus aktif mencoba dan bertanya setiap perannya. Nah, itu tadi yaitu apresiasi membaca puisi dan apresiasi prosa fiksi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.